Nama pasukan ini adalah Tontaipur yang artinya Peleton Intai Tempur. Satuan satu ini tidak begitu dikenal karena jumlah anggotanya begitu sedikit, tapi meskipun sedikit, Tontaipur ibarat hornet di antara sekawanan lebah, yaitu lebah raksasa yang jumlahnya sedikit tapi sekali menyerang bisa membunuh ratusan ribu lebah. 5. Tontaipur isinya adalah manusia-manusia luar biasa. Sama seperti pasukan elit lainnya, kualifikasi anggota Tontaipur ini lebih dari tentara biasa. Untuk bisa masuk ke dalamnya, seorang tentara harus menyanggupi syarat-syarat tertentu yang sangat berat, mulai dari kemampuan fisik sampai intelijen. Tontaipur sendiri isinya adalah anggota Kostrad yang terpilih melalui sebuah seleksi ketat dan berturut-turut. Setelah itu masih dipilih-pilih lagi sehingga melahirkan anggota-anggota yang benar-benar berkualitas tinggi. Salah satu alasan kenapa Tontaipur anggotanya sedikit ya karena seleksi yang begitu ketat. 4. Tontaipur cuma sedikit tapi benar-benar menggigit. Tontaipur memang hanya terdiri dari segelintir orang per angkatan, tapi bukan berarti mereka adalah tim yang ecek-ecek. Meskipun hanya sedikit jumlah anggotanya, mereka itu benar-benar sangat mematikan. Kalau boleh diumpamakan, satu anggota Tontaipur mungkin sama hebatnya seperti 10 hingga 20 tentara biasa. Jumlah yang sedikit sebenarnya adalah faktor yang disengaja. Gagasan ini berawal dari pengalaman para pendahulu TNI yang mengatakan jika berada dalam misi tertentu, jumlah anggota yang sedikit jauh lebih efektif dan mematikan. Tapi konsekuensi dari jumlah yang sedikit ini adalah para anggotanya harus punya skill yang jauh lebih hebat. Kemudian dari gagasan tersebut tercetuslah Tontaipur. 3. Menengok ngerinya latihan Tontaipur. Setelah seleksi yang begitu ketat dan luar biasa, para anggota Tontaipur harus mengikuti sejumlah latihan-latihan untuk memantapkan skill mereka. Diketahui setidaknya ada 4 tahap latihan yang harus mereka lakukan untuk menjadi seorang Tontaipur sejati. Tahap pertama berupa latihan tempur di alam. Latihan ini bentuknya mirip simulasi perang dengan medan pertempuran berupa hutan atau pegunungan. Tahap selanjutnya adalah latihan intelijen. Di sini para anggota Tontaipur diajarkan rahasia-rahasia soal intelijen tempur. Tahap selanjutnya adalah latihan teknik tempur bawah air. Katanya di latihan ini mereka bekerja sama dengan para anggota Kopaska. Dan latihan yang terakhir adalah simulasi tempur yang menggabungkan semua latihan sebelumnya. Nah, sungguh luar biasa. Tentara biasa pasti bakal ampun-ampunan dengan menu latihan macam itu. 2. Tontaipur jago darat tapi menguasai trimatra. Tontaipur secara umum memang ditempatkan di darat. Meskipun begitu, bukan berarti mereka nggak punya keahlian laut dan udara. Tontaipur diketahui sangat cakap. Hampir di semua tempat atau istilah militernya, mereka menguasai apa yang dinamakan dengan trimatra. Kenapa mereka bisa begitu? Ya jawabannya jelas karena latihan. Mereka memang sering berdampingan dengan pasukan-pasukan elit lainnya agar bisa menguasai skill yang sama baik di ranah udara maupun laut. Kemampuan trimatra Tontaipur ini pun membuat mereka bisa digabungkan di unit manapun ketika dibutuhkan. 1. Tontaipur dimanjakan dengan alutsista terbaik. Tidak hanya skill yang membuat Tontaipur itu sangar, tapi juga dukungan alutsista yang mereka punyai. Selama ini Tontaipur selalu diservis dengan deretan alutsista nomor 1 yang dimiliki Republik ini. Mulai dari senjata-senjata tempur terbaik sampai perlengkapan perang seperti body armor nomor 1 dan night vision. Tidak hanya terbatas senjata dan perlengkapan tempur, mereka ini juga didukung oleh kendaraan-kendaraan perang terbaik. Alhasil, Tontaipur pun benar-benar sangat mematikan. Ibaratnya mereka ini mewakili kekuatan militer Indonesia itu sendiri. Mereka sangat komplit dan mematikan. Ada ujaran yang mengatakan kalau Indonesia sebenarnya cukup mengirim Tontaipur saja ketika terjadi perang. Mereka pasti bisa menang karena kemampuan lengkap yang dimilikinya. Nah, itulah 5 fakta mengenai Tontaipur.